channel Tia Mulyawati. Kali ini video ini akan menjelaskan tentang beberapa soal dari TPS atau tes potensi skolastik untuk persiapan UTBK SBMPTN tahun 2020. Nah, di sini di tahun 2020 ini spesial sekali karena jenis tes yang sudah diumumkan oleh LTMPT ini hanya dalam bentuk tes potensi skolastik saja atau TPS. TPS di sini mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dan kemampuan ini meliputi kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, kali ini di video ini akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif dalam bentuk pilihan ganda, yaitu di sini tipe soal mengenai logika dasar dan matematika dengan level dasar. Gitu. Bentuk-bentuk yang lain seperti perbandingan X, Y, Z atau dalam pernyataan, bukan pilihan ganda ya, dalam pernyataan 1, 2, 3, 4 itu akan saya bahas di video selanjutnya. Saya akan membahas soal-soal dengan pengetahuan kuantitatif ini dengan trik gitu ya, atau cara cepatnya, sehingga kita nanti pada saat tes berlangsung kita dapat cepat mengerjakan dan dapat jawaban yang benar yang mana. Oke, kita mulai ya. Soal nomor pertama. Nah, ada seperti ini. Nilai dari 0,3860 dibagi 0,009 adalah. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah angka di belakang koma ya. Ada berapa angka di belakang koma? Oke, untuk 0,3860 ini berarti di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Di sini ada 4 angka di belakang koma. Baik, untuk angka yang seterusnya ini ada 0,009. Nih, kita hitung di belakang komanya itu ada berapa? 1, 2, 3. Oke, ada 3. Nah, dari keduanya tadi akan ada 4 angka di belakang koma dan ada 3 angka di belakang koma. Nah, yang kita pakai adalah angka di belakang koma yang paling sedikit. Nah, tadi ada 4 dan 3 ya. Jadi kita pakai angka yang paling sedikit, angka di belakang koma yang paling sedikit, yaitu 3 angka. Nah, 3 angka di belakang koma itu berarti kita samakan semuanya dikali 1000 ya, dikali 1000, atau komanya kita pindahkan 3 kali ke belakang, jadinya 1, 2, 3. Jadi di sini dia berubah atau dia berubah menjadi 386 ya. Jadi 386 dibagi 9, ini juga ini karena dia dikali 1000 berarti 1, 2, 3, jadi angkanya 9 ya. Jadi kita bagikan 386 dibagi 9. Oke, bisa kita bagi dengan cara biasa, atau karena kita pengen cepet gitu ya, kita pakai pendekatan. Angka berapa yang mendekati 386 yang bisa dibagi 9 ya. Angka yang bisa dibagi 9 yang mendekati 386 itu adalah 360. Nah, 360 bagi 9 itu gampang sekali, atau 36 bagi 9 itu 4 kan ya. Kita tambahkan 0 jadi 40. Jadi hasilnya adalah 40-an gitu. Yang mendekati 40-an itu hanya satu di sini, yaitu option yang A. Jadi jawabannya adalah A. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita pakai pendekatan atau pakai trik-trik, kita dapat menyelesaikan dengan cepat gitu ya, asalkan kalian banyak jam terbang untuk menyelesaikan soal-soal atau menghitung gitu ya. Oke.
Kita lanjut di nomor 2. Nah, nomor 2. Hasil dari perhitungan 20 dikali 4 dikurangi 30 dibagi 5 ditambah 14. Ini kalau kita was-was atau kita tidak tenang hatinya gitu ya, atau pikirannya pada saat mengerjakan ini, aduh, lumayan juga jadi gak bisa konsen gitu ya. Padahal kalau ada soal seperti ini kita harus tenang dulu. Yang pertama kita kerjakan, kalau ada perkalian, pengurangan, pembagian, ada penjumlahan, yang kita kerjakan dahulu itu adalah perkalian dan pembagian dibanding penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Oke, jadi kita buat dalam kurung seperti ini ya. Kita kurungin dulu yang perkalian dan pembagian. Jadi seperti ini, 20 dikali 4 dulu, lalu nanti dikurangi hasilnya dengan 30 bagi 5, lalu nanti di akhir ditambah dengan 14. Oke. 20 dikali 4, 20 kali 4 itu 80 ya. 20 kali 4 80, dikurangi, ditulis lagi dikurangi, 30 dibagi 5, 30 bagi 5 6, ditambah 14, ditambah 14. Oke, ini perhitungan biasa ya. 80 dikurangi 6, 80 dikurangi 6 jadi 74, ditambah 14 jadinya 88. Oke, jadi option yang E, jawabannya E. Begitu, itu nomor 2 ya. Kita lanjut nomor 3. Nah, di sini ada agak lumayan. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu, atau kita harus ingat, hafalin gitu ya. Hafalin kalau ada pangkat 2 gitu ya. Ada variabel X atau Y atau A atau B atau PQ. Mereka itu pangkat 2 seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, bentuk seperti itu nih perlu kita ingat. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu akan sama dengan dalam kurung ya, dalam kurung X ditambah Y dalam kurung pangkat 2 dikurangi 2XY. XY itu maksudnya X kali Y ya. Nah, itu perlu kita ingat di sini, soalnya jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 45 dan X ditambah Y adalah atau sama dengan 3, maka hasil perkalian X dan Y adalah jadi di soal ini menginginkan nilai X dikali Y atau XY nya berapa. Nah, di sini XY nya berapa. Oke, di sini kita turunkan dengan rumus yang tadi ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu adalah 45. Jadi kita substitusi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 45 dan X ditambah Y nya itu sama dengan 3 ke rumus ini. Nah, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat diganti jadi 45 sama dengan lagi, terus X tambah Y sama dengan 3, ini kita ganti jadi 3, X tambah Y nya kuadratnya tulis lagi, kuadrat dikurangi ditulis lagi, 2X nya tulis lagi. Oke, tinggal kita hitung. Nah, 45 kita menghitung hanya ini ya, 3 kuadrat itu 9. Jadi setelah ini kita hitung XY nya, kita pindahkan saja 9 nya ke sini, plus 9 jadi min 9. Di sininya masih ada min ya, min 2XY, hati-hati di situ. Nah, kita kurangi 45 dikurangi 9 jadi 36 sama dengan di sini min 2XY. Setelah ini berarti min 2 nya kita pindah ruaskan karena dia perkalian jadinya pembagian ya. Jadi XY sama dengan 36 dibagi min 2. 36 bagi min 2 adalah min 18. Oke, jadi jawabannya E. Nah, seperti itu. Itu nomor 3. Baik, kita lanjut nomor 4. Nah, ini banyak juga tipe yang seperti ini soal dari UTBK itu.
yang TPS ya. Hasil dari 316 pangkat 2 dikurangi 314 pangkat 2 adalah, nah ini juga matematika ya, aljabar. Di sini perlu kita ingat rumusnya tadi. Kalau dia tambah itu di nomor 3 ya, ini pengurangan. Ini pengurangan A kuadrat dikurangi B kuadrat itu akan sama dengan perkalian dari mereka, perkalian dari penjumlahan mereka dikalikan dengan selisih mereka gitu ya. Jadi A tambah B dikali A kurangi B. A nya itu apa? A nya itu 316, B nya itu adalah 314. Oke. Nah jadi seperti ini, diganti A B nya. Jadi A tambah B berarti 316 ditambah B, B-nya itu ini 314. Di sini buka kurung atau dikali ya. A dikurangi B berarti 316 dikurangi 314. Oke, kita jumlahkan. Yang ini 316 ditambah 314 jadinya 630 ya, 630. Ini 316 dikurangi 314 jadinya 2. Nah tinggal kita kalikan, 630 dikali 2 jadinya 1260. Jadi jawabannya adalah E. Seperti itu. Jadi perlu kita ingat gitu rumus-rumusnya dan perlu latihan gitu ya. Oke, itu nomor 4. Nah, di sini ada nomor 5, kita lanjut lagi dalam bentuk persen ya. Ada persen, terus ada koma-koma gitu. Ingat kalau persen itu berarti dibagi 100 ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kita ubah dulu persennya dan koma-komanya itu ke bentuk pecahan. Ya. 21/100 ya, 21% berarti 21/100. Kalau 0,07 dibuat jadi pembagian berarti 7 dibagi 100. Nah, kalau di soalnya seperti ini, hasil dari 21% dari 0,7 adalah berarti 21% dikali 0,07. Sehingga kita tuliskan seperti ini, 21/100 dikali 7/100. Tinggal kita kalikan yang atas dan yang bawah ya. 21 dikali 7 ini tinggal kita kotret gitu ya. 21 kali 7 jadinya, atau nggak perlu deh ya, ini 1 kali 7 7, 2 kali 7 14, jadi 147. 147 di bawah 100 dikali 100 jadinya 10.000. Baik, setelah ini kita buat desimal karena di pilihan gandanya dalam bentuk desimal ya. Karena di sini adalah 10.000 ya, dibagi 10.000, kita lihat nih nolnya ada berapa. Nolnya ada 1 2 3 4 ya, nolnya ada 4, berarti nanti hasilnya, hasil pembagiannya akan bentuknya itu 4 angka di belakang koma gitu. Terbukti di sini semuanya 4 angka di belakang koma gitu ya. Jadi tetap harus kita bagi ya, 4 angka di belakang koma. Jadinya seperti ini, 0, ini kan 147 itu udah 3 angka ya. Ini 147 ini 3 angka, berarti kita perlu 0 lagi di depannya sehingga mendapatkan 4 angka di belakang koma. Oke, kita lihat optionnya. Hati-hati di sini angkanya sama semuanya, ada angka 1, 4 dan 7 ya. 0,0147. Jadi jawabannya yang A. Baik, itu nomor 5. Kita lanjut nomor 6. Nah, ini kalau akar itu biasanya kelemahan dari para siswa ya, para siswa atau
entah dia mahasiswa juga bisa jadi. Kalau ada akar-akar itu aduh gimana gitu ya. Nah, ini ada trik atau cara cepat ya. Kalau di sini kita perlu ingat kalau angkanya sama, kita lihat di sini. Ini angkanya 5, 5, akar 5, akar 5, akar 5, akar 5 gitu ya. Ini angkanya sama, yaitu 5. Untuk perkalian, ini perkalian ya. Akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 di dalam ya. Kalau dia bentuk perkalian, bila angkanya sama, di sini 5, 5, 5, kita ambil angka yang ada di dalam akar tersebut, yaitu apa? 5. Iya, jadi jawabannya n-nya itu adalah 5. Jadi nilai n yang memenuhi dari persamaan akar 5 kali akar 5 akar 5 akar 5 dalam kurung sama dengan n, ya berarti n-nya adalah 5. Itu adalah trik atau cara cepatnya gitu ya. Ini perlu diingat aja biar kalian gampang atau cepat mengerjakan. Jadi kalau ada soal akar 5 seperti ini, akar-akar di dalamnya angkanya 5, ya berarti jawabannya n-nya adalah 5. Kalau misalnya di sininya 12 12 12, ya berarti n-nya 12 gitu. Ini sudah dapat nilainya ya, jawabannya. Jadi jawabannya D, 5. Baik, kita lanjut nih. Nomor 7. Akar lagi. Cuma bedanya apa dengan yang tadi? Yang tadi itu perkalian ya. Yang tadi itu perkalian, kalau ini penjumlahan. Nilai X dari persamaan akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 dan seterusnya adalah sama dengan X. Yang ditanya adalah nilai X-nya. Oke, kita perlu ingat lagi. Untuk penjumlahan ini agak beda ya. Kalau tadi langsung dapat angkanya itu ya berarti itu gitu ya. Untuk penjumlahan bila angkanya sama, ini sama ya, 20 20 20. Kita ambil di sini angka-angka berdekatan. Apa itu angka-angka berdekatan? Angka-angka berdekatan itu misalnya 2 dan 3 itu angkanya berdekatan. 3 dan 4 atau ada juga yang menyebutnya angka kakak adik gitu ya. 5 dan 6, 6 dan 7 dia berdekatan ya. Di sini angka-angka yang berdekatan dari perkalian yang menghasilkan angka dalam akar tersebut. Maksudnya adalah angka berdekatan yang tadi kalau kita kalikan itu menghasilkan 20 gitu. Apa perkaliannya di sini? Oke, kita lihat ya. Nah, angka dalam akarnya itu adalah 20. Nah, angka-angka berdekatannya apa? Yang menghasilkan 20 itu yang berdekatan itu adalah 4 kali 5 atau 5 kali 4 gitu ya. Ini saya tulis 5 kali 4. Itu angka berdekatan atau angka kakak adiknya gitu ya. Nah, kita lihat lagi di sini karena dia soalnya itu penjumlahan di antara 5 dan 4, jawabannya apa? Di sini ada jawaban 5 dan 4, ada min juga ya. Kita ambil yang terbesar ya, 5 dan 4. Yang terbesar berapa? 5. Oke. Yang terbesar itu angka 5. Jadi jawabannya adalah E, 5. Ini pakai trik cara cepat ya. Oke, itu nomor 7. Sekarang kita coba soal masih akar tapi pengurangan ya. Ini kan penjumlahan, kita coba yang pengurangan nomor 8. Oke, nilai P dari persamaan akar 12 dikurangi akar 12 dikurangi akar 12 dikurangi dan seterusnya sama dengan P. Nah, nilai P-nya berapa? Perlu ingat lagi ya. Nah, untuk pengurangan bila angkanya sama, ini angkanya sama lagi ya, 12 12 12. Nah, yang kita ambil tetap angka yang berdekatan, perkalian yang menghasilkan angka 12 berarti ya. Di sini kan angka dalam akarnya 12, berarti angka yang berdekatannya yang menghasilkan 12 yang berdekatan itu adalah 3 dan 4 ya. Kan ada yang menghasilkan 12 itu perkaliannya 2 kali 6 gitu kan ya, atau 12 kali 1 gitu, itu kan tidak berdekatan ya, atau bukan kakak adik gitu lah ya. Jadi
kita cari yang berdekatan, yaitu 3 kali 4 atau 4 kali 3 gitu ya. Ini angka berdekatannya. Nah, karena di sini pengurangan ya, 12 dikurangi akar 12 gitu, akar 12 dikurangi akar 12. Ini karena dia pengurangan dari 3 dan 4, kita ambil angka yang terkecil yaitu 3 gitu ya, yaitu 3. Jadi jawabannya adalah D, 3. Oke, itu untuk dalam bentuk soal akar tadi, perkalian ya, penjumlahan dan pengurangan. Kita akan coba next ke soal selanjutnya, tetapi soalnya memakai bahasa Inggris ya, tapi masih sama kok yang harus dikerjakannya, soal kuantitatif ya. Di sini if 4x ditambah 2y sama dengan 8 dan x ditambah setengah y sama dengan gitu ya. Ya masih sama sih, cuma if-nya doang, jika gitu ya. Jika 4x ditambah 2y sama dengan 8, maka x ditambah setengah y berapa nilainya gitu. Jadi yang diinginkan atau yang dihitung dari soal ini adalah x ditambah setengah y berapa gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dari dua persamaan ini, apakah ada kesamaan gitu ya. Apakah ada kesamaan? Oke, di sini 4x 2y sama dengan 8. Di sini 1x ya. Ini kalau dia gak ada berarti 1 ya. Gak ada angka di sini berarti 1x ditambah setengah y. Ini ada kesamaan. 4x 2y 1 setengah ya. Ada kesamaan. Jadi kita buat persamaan yang di sini menjadi seperti ini gitu. Sama dengannya jadi berapa gitu. Nah, ini kan 4, dia pengen jadi 1, ya berarti harus kita bagi dengan 4 agar dia jadi 1. 4 bagi 4 jadi 1. Jadi semua harus kita bagi dengan 4. 4x nya bagi 4, 2y nya bagi 4, 8 nya juga bagi 4 biar dapat sama dengannya berapa gitu ya. Bagi 4 ya, jadi 4x bagi 4 1, 2 dibagi 4, 2 per 4 ya, y nya tetap y, 8 bagi 4 jadinya 2. Nah, ini sudah jadi ya, jadi sudah sama dengan ini. 2 per 4 itu adalah setengah ya, jadi x ditambah setengah y sama dengan 2 gitu. Jadi jawabannya adalah 2, D. Seperti itu ya. Jadi kalau ada persamaan, ada yang samanya, kita coba mana yang harus kita samakan biar jadi 1, kita bagi 4, semuanya dibagi 4. Oke, itu nomor 9. Kita next ke nomor 10, masih soal dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nah, ini if 3 jika 3 pangkat 8x sama dengan 81 pangkat 3x dikurangi 2. Nah, berapakah nilai x nya? Yang ditanya adalah x ininya berapa. Oke, ini soal bilangan berpangkat ya, atau eksponensial. Kita samakan dulu atau kita buat angka 81 itu menjadi angka bilangan berpangkat. Oke, 81 itu adalah 3 pangkat 4. Jadi kita ganti 81 nya dengan 3 pangkat 4 ya. Jadi 3 pangkat 8x sama dengan 81 ini, soalnya 3 pangkat 8x sama dengan 81 nya kita ganti dengan 3 pangkat 4 dalam kurung ya, jangan lupa pakai kurung. Pangkatnya ini 3x dikurangi 2, 3x kurangi 2. Nah, setelah ini kita kalikan yang di dalam kurung pangkatnya ya. Jadi 4 dikali 3x lalu 4 dikali min 2. Oke, kita tulis
lagi nih, tulis lagi sama dengan, jadi 4 dikali 3x, di sininya 12x, 4 dikali min 2 jadinya min 8. Oke, seperti ini. Jadi 8x itu adalah 12x min 8, ini 3 kan sama-sama 3 ya, 3 pangkat ya, berarti pangkatnya itu adalah sama, atau 8x sama dengan 2x dikurangi 8. Nah setelah ini gampang banget kan ya, tinggal kita pindah ruas, kita dapatkan x nya berapa. Nah kita pindah ruaskan 8x nya menjadi min 8x ke sebelah kanan, tadinya plus jadi min, yang 8 nya min 8 pindah ruas ke kiri jadinya plus 8. Nah setelah ini berarti 8 sama dengan 12x dikurangi 8x ya, 12 kurangi 8 jadinya 4x itu adalah 8, berarti 1x nya berapa? 8 bagi 4 ya, x nya adalah 2, jadi jawabannya adalah C. Oke, nah itu soal terakhir yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini masih dalam bentuk tadi jenis soal pilihan ganda ya, ada beberapa soal bentuk jenis lain, yaitu ada pernyataan 1, 2, 3, 4, terus ada juga perbandingan antara X, Y ataupun Z gitu. Itu kita bahas di video selanjutnya. Oke, trik atau cara cepat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa perlu latihan ya, perlu latihan. Kalian coba sendiri di rumah, banyak-banyak latihan, banyak-banyak ngerjain soal angka-angka, jangan lupa ditulis atau dikotret gitu ya, dihitung sendiri pakai pulpen kalian, jangan pakai kalkulator atau yang ada di HP gitu ya. Biasakan untuk menghitung sendiri gitu, agar nanti pada saat tes kalian terbiasa untuk menghitung secara manual gitu. Jangan lupa berdoa ya, jangan lupa banyak berdoa juga. Kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita lulus UTBK SBMPTN tahun ini. Terus jangan lupa jaga kesehatannya juga, karena ini kita masih PSBB ya, atau menuju new normal gitu. Jadi pandemi COVID masih ada berada di sekitar kita, jadi kita harus menjaga kesehatan agar nanti pada saat tes kita fit dan fresh gitu mengerjakan, jadi otak juga jadi encer lah ya. Oke, itu tips dan triks dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.